Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat halaman login dan juga halaman registrasi pada Laravel 10. Nantinya kita akan mendesain halaman login dan halaman registrasi tersebut menggunakan framework Bootstrap. Pembuatan ini akan menerapkan konsep MVC pada Laravel 10, yaitu model, view, dan controller. Nah, kita harus fokus pada ketiga hal ini agar nantinya kita dapat menampilkan keterhubungan halaman login dan halaman registrasi dengan baik. Nah, langsung saja kita masuk ke proses pembuatannya. Di sini saya sudah membuat rangkuman mengenai langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama tentunya kita akan membuka Virtual Studio Code. Dan membuka folder yang sudah kita buat kemarin, yaitu Laravel tugas 1. Nah, kemudian langkah pertama, kita akan membuat controllernya terlebih dahulu. Di sini saya juga ingin membuat suatu storage link. Itu akan membuat tautan simbolik ke direktori penyimpanan publik jika Anda nantinya harus menyimpan file gambar atau aset-aset file lainnya. Nah, ini seakan-akan membuat tautan secara simbolik ke direktori penyimpanan publik. Nah, langsung saja di terminalnya. Di sini kita ketikkan, kita copy saja. Ini untuk kebutuhan jangka panjang, cuman mulai dari saat pembuatan laman login, kita sudah memerlukannya. Nah, sudah selesai, maka di sini kita dapat melihat akan ada direktori baru, yaitu direktori storage. Di sini akan berkaitan langsung dengan public. Selanjutnya, kita akan masuk kepada controller ya, sebagaimana dijelaskan bahwa kita akan membuat controller di sini. Di sini saya boleh mengcopy saja sintaknya. PHP Artisan make controller. Controller ini dibuat dengan nama folder user, kemudian nama controllernya adalah controller post. Kita enterkan. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian aplikasi, di HTTP, di bagian controller, kita sudah memiliki satu folder controller yang bernama user dan satu file controller yaitu postcontroller.php. Nah, user ini merupakan controller yang nantinya akan menghubungkan antara model user yang sudah disediakan oleh Laravel secara otomatis dan juga nanti view dari usernya. Nah, nanti kita akan membuat view untuk usernya. Oke, fokus di bagian controller. Di sini hal selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita harus mengimport untuk modelnya. Nah, ini merupakan sintak untuk mengimport model di controller. Di sini saya copy saja. Nah, di post controller ini. Nah, di sini kita paste lagi tadi untuk mengimport model dari si user. Nah, setelah kita mengimport model si user, di sini kita akan membuat method menampilkan halaman login ya. Adapun metodenya yaitu kita public function index
Kemudian khas sekali dari Laravel itu ada sintak view-nya, view ya, khusus untuk pembuatan function. Nah, di sini kita sudah membuat function untuk menampilkan halaman login. Nah, halaman login itu nantinya akan function untuk halaman login itu kita beri nama index, di mana nantinya index itu akan kita buat sebagai file PHP di view yang berisikan sintak-sintak Bootstrap, sintak framework Bootstrap yang berisi HTML dan PHP untuk mendesain halaman loginnya. Nah, setelah kita membuat function atau method untuk menampilkan halaman login, di sini kita perlu membuat suatu property atau variable yang nantinya akan menghandle data-data dari model user tadi. Nah, kita akan membuat property baru di sini dengan nama user. Kemudian kita ambilnya itu dari model user, dari folder model user. Kita menggunakan mekanisme latest, yaitu data yang terbaru itu akan ditampilkan yang paling atas, akan diurutkan. Nah, di sini kita sudah sampai di tahap ini, membuat method dalam controller untuk menampilkan form login. Nah, tadi kita juga sudah selesai membuat suatu atribut yang nantinya akan menghandle data di dalam model user. Selanjutnya kita harus mengembalikan tampilan halaman login ini ke folder user di view yang nantinya akan kita buat, dan juga berkaitan dengan file index pada folder user di dalam view yang nanti berisikan sintak Bootstrap-nya. Di sini untuk mengembalikan ke halaman login itu yang berkaitan dengan view, kita menggunakan sintak return. Yang kita return kan adalah view-nya. Nah, kita return kan ke apa? Ke folder user. Di folder user itu ada file index. Nah, kemudian kita menggunakan sintak compact. Compact itu berarti dia akan mengambil datanya itu dari properties user yang sudah kita buat tadi. Nah, compact user ini kembali kepada properties user ini, dimana ketika dia menampilkan view-nya itu folder views user dan file index, data yang akan diambil itu berasal dari atribut user, karena atribut user inilah yang menghandle data pada model user. Nah, ini seperti di sini adalah kita sudah menggabungkan antara model dengan view. Nah, kita sudah selesai dari membuat controller untuk menggabungkan model dengan view-nya. Nah, di sini pastikan juga kita harus mengimport model view. Nah, adapun sintak untuk mengimport model view itu adalah ini ya. Kita di sini harus mengimport model view. Nah, kemudian setelah selesai di bagian model dan mengaitkannya dengan view, kita harus membuat folder ini dulu di bagian view. Nah, karena di sini di bagian view belum ada ya folder yang pertama user. Nah, lanjut kita buat di sini sebuah folder yang bernama user. Nah, di folder user ini kita buat suatu file. Tadi yang kita buat ini bukan folder ya, melainkan file. Jadi kita hapus saja. Nah, di bagian view kita buat file dengan nama user. Kemudian di user ini kita tambahkan file yang bernama index.blade
.php. Nah, di sini. Nah, kemudian setelah kita sampai di bagian mengimport view, atau sekarang kita beralih di bagian view, kita sudah membuat folder baru dengan nama user, kemudian membuat filenya dengan nama index.blade.php. Selanjutnya, kita di sini akan mempastekan sintak Bootstrap untuk mendesain laman loginnya. Di sini saya sudah sediakan. Ini template Bootstrap yang akan kita gunakan untuk laman login. Di mana saya mengambil template ini di website, ya tidak mau terbuka ya, di website ini. Di sini saya tampilkan. Nah, di sini Anda bisa langsung mengcopy sintak yang Anda butuhkan untuk desain laman login, maupun biasanya mereka memberikan itu sepasang antara login dan registrasi. Oke. Nah, selanjutnya kita hanya perlu mengcopy saja semua sintak ini dan mempastekan di index.blade.php. Nah, sejauh ini kita sudah selesai memasukkan template Bootstrap ke dalam view halaman login kita. Nah, di sini kita sudah dapat melihat ya hasilnya. Nah, tapi belum bisa kita tampilkan ke dalam websitenya. Kenapa? Karena ini baru selesai untuk model, view, dan controller, kemudian menggabungkan keduanya itu menggunakan sintak return tadi. Hal terakhir yang perlu kita lakukan agar ini dapat tampil di browser ialah dengan mengkonfigurasi root-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian konfigurasi root. Di sini kita akan hapus bagian default di atas, di mana secara default Laravel akan menampilkan laman welcome ketika diketikkan sintak atau port dari Laravel itunya sendiri ya, ketika kita aktifkan PHP Artisan Serve. Nah, namun saya ingin mengganti di sini ketika saya ketikkan default seperti ini, yang tampil adalah halaman login. Nah, hal tersebut dapat kita lakukan dengan menggantikannya. Return view ini kita ganti dengan return view dari si user, folder user. Nah, yang view ini, folder user, kemudian .index. Jika sudah seperti ini, seharusnya kita sudah dapat melihat di browser. Nah, benar sekali, ini merupakan laman yang tidak ada kata kunci pencarian ya. Ini default portnya. Ketika kita buka default portnya, langsung masuk ke halaman login. Di sini ada username dan ada password. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Saya ingin membuat akun registrasi di mana mengalihkan dari halaman login ini kepada halaman login kepada halaman registrasi web. Nah, di sini kan ada satu opsi hyperlink di sini untuk buat akun. Namun sekarang jika saya klik, tidak ada output apa-apa. Artinya di sini tidak terhubung kemana-mana. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian registrasi. Ini kita tutup saja. Bagian registrasi. Nah, di sini membuat halaman registrasi. Untuk membuat halaman registrasi berarti tentunya kita memerlukan view terbaru. Maksud saya adalah view baru ya, dimana nantinya kita bisa mengembalikan tampilan itu ke file view registrasi. Nah, kita masih buat di di folder yang sama, yaitu folder user. Di sini kita membuat file baru dengan nama file itu blade.index.php.
Nah, di bagian daftar.blade.index, ini tidak perlu .index lagi ya, .blade saja. Nah, di bagian ini sama seperti di bagian index tadinya, kita akan mempastekan sintak template Bootstrap, di mana template itu sudah saya sediakan juga, saya ambil dari website yang sama. Kita hanya perlu mengkopikan saja. Nah, di sini kita sudah selesai mengkopikannya. Namun, kita harus menghubungkannya dengan model di controller ya. Kita harus masuk lagi ke controller. Kita harus membuat method baru di controller untuk mengembalikan ke halaman view. Nah, di sini kan method untuk menampilkan halaman login. Nah, di sini kan returnnya ke bagian login. Sekarang kita buat di mana returnnya itu ke halaman registrasi ya. Kita buat function baru di sini. Public function Nah, kalau yang tadi index sesuai dengan tampilannya pada views itu file index, maka di sini filesnya itu adalah kita beri nama create saja. File index ini sebenarnya ini memang default ya, nama function ini bukan nama file. Maksud saya index ini adalah function, memang functionnya. Nah, dan create ini juga function, di mana function create ini biasanya adalah sub dari function index, di mana kalau seandainya kita ingin menambahkan data yang terintegrasi dengan si index ini, maka kita menggunakan function create. Nah, ciri khas dari function ialah harus menggunakan tanda buka dan tutup kurung. Kemudian ciri khas dari Laravel yaitu ada tulisan syntax view-nya. Penanda dia adalah method. Nah, kemudian sama, di sini kita boleh mengkopikan saja. Nah, perbedaannya di sini mengembalikan halamannya tidak ke bagian index, melainkan ke view daftar yang sudah kita buat tadi. Dan di sini kita di bagian create ini tidak perlu menambahkan compact atau memanggil user yang menghandle data di bagian model user tadi, tidak perlu lagi. Kita cukup mendeklarasikan method itu akan return, method create ini akan return ke file views yang mana. Nah, di sini kita sudah selesai membuat method untuk menampilkan halaman registrasi. Kenapa tidak kelihatan ya? Ctrl C, Ctrl V. Halaman registrasi. Kita rapikan sedikit. Oke, setelah kita mengatur di controllernya, membuat method untuk menampilkan halaman registrasi, tentunya kita juga harus mengatur di bagian root agar dapat terlihat di browsernya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengatur untuk defaultnya itu akan kembali ke halaman login. Nah, untuk sekarang itu bukan untuk default, tapi untuk kita bisa memanggil daftar misalnya nantinya di browsernya. Ini cukup kita kopikan saja. Kita paste. Nah, di sini kan tidak boleh lagi default, tapi di sini kita ganti dengan daftar saja. Nah, jadi ini gunanya apa? Ketika nantinya di URL itu kita tambahkan garing daftar, maka akan masuk ke halaman registrasi ini. Nah, view ini tetap masih di folder user, tetapi sudah di file daftar. Sudah selesai. Di sini kita juga sudah selesai membuat function create untuk menampilkan halaman registrasi. Kemudian juga sudah membuat file daftar yang berisikan template Bootstrap untuk halaman registrasi, dan juga sudah mengkonfigurasikan rootnya
dimana kita konfigurasi rootnya itu dengan nama daftar. Nah, seharusnya ini kita sudah bisa melihat bagian. Nah, ini kan bagian yang tadi rootnya kita konfigurasi sebagai default. Kita sudah bisa melihat di sini daftar. Nah, sudah masuk kepada registrasi. Atau di sini title-nya saya buat tambah data. Namun mereka belum saling terhubung di sini. Nah, di sini di login saya belum bisa kembali ke halaman login. Begitu pula ketika di default ini saya mau buat akun belum bisa masuk ke halaman registrasi. Itu berkaitan dengan hyperlink-nya. Nah, di situ kita masuk lagi ke bagian views mulai dari bagian index halaman login. Di sini kita lihat belum punya akun. Nah, di bagian sini kita harus memanggil si daftar, si views daftar ya. Dapat cara memanggilnya bisa dengan mempastekan link URL-nya atau dengan memanggil saja folder views-nya, yaitu daftar. Dan juga di bagian daftar, kan tadi kita kalau sudah buat akun bisa kembali ke halaman login. Maka di sini di bagian login ini kita bisa membuatkan ini saja, yang berarti ini default ya, kembali ke halaman utama tadi. Nah, seharusnya ketika kita sudah membuat keterhubungan hyperlink antara indeks ke daftar dan daftar ke indeks, maka ini sudah selesai. Kita sudah dapat menampilkan bagian login dengan URL defaultnya, port defaultnya. Kemudian kita sudah dapat mengintegrasikannya dengan buat akun, langsung diklik dan langsung masuk kepada bagian daftarnya. Di URL-nya itu sudah masuk ke views di daftarnya. Nah, ini kan sudah masuk ke bagian registrasi atau tambah data. Apabila kita sudah memiliki akun, kembali lagi di login. Nah, dan dia sudah mau kembali ke port utamanya, defaultnya, ke halaman loginnya, dan juga menampilkan di sini bagian loginnya. Nah, kesimpulannya di sini, dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi, maka kita sudah berhasil menggabungkan perubahan rootnya itu, sehingga halaman utama atau defaultnya akan bisa mengarahkan ke halaman daftar, dan juga sebaliknya halaman registrasi itu dapat juga kembali ke halaman login. Nah, demikian video yang dapat saya berikan tutorialnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.